Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan BMScom. Di depan saya ada unit laptop Asus X452E ya. Ini Asus X452E, dia spesifikasinya prosesornya AMD 1 2500 dengan RAM-nya 2GB ya. Jadi laptop ini bakalan kita upgrade RAM dan upgrade SSD karena ini bawaannya masih harddisk. Jadi kita bakal upgrade RAM dan SSD supaya lebih cepat aja ya dari sebelumnya. Oke, kita matikan dulu laptopnya ya. Kita matikan. Jangan lupa kita buka dulu baterainya, wajib semua laptop kalau kita mau upgrade mau apa, intinya berhubungan dengan hardware kita wajib bongkar baterainya, baik itu baterai tanam ataupun baterai luar seperti ini ya. Lalu kita tinggal buka nih tutupnya. Laptop ini cukup mudah ya, kita cukup membuka tutup belakangnya aja nih. Kita buka bautnya. Nah, kita tarik ya kalau bautnya udah kebuka. Nah, ini di sini ya. Ternyata ini RAM-nya RAM tanam ya. Jadi 2GB tadi itu RAM tanam dan di sini masih tersedia satu slot lagi ya untuk RAM tambahan. Sedangkan untuk harddisknya di sini nih. Oke, ini harddisknya, ini RAM-nya. Di sini untuk RAM saya menyediakan Hynix DDR3L dengan kapasitas 8GB ya. Apakah nanti support di motherboard ini? Harusnya support ya. Ini RAM baru ini. Masangnya juga cukup mudah. Jadi teman-teman tinggal dipasin aja slotnya. Kalau nggak pas ini nggak masuk ya. Jadi nggak mungkin kebalik. Jadi tinggal pasang, tekan ke dalam, lalu tekan ke bawah. Nah, sampai bunyi klik kayak gitu ya. Lalu untuk harddisknya di sini saya akan mengganti dengan SSD ya. Di sini saya memakai merek Varo dengan kapasitas 256GB. Ya. Ini merek Varo. Jadi teman-teman copot dulu nih harddisknya. Lalu teman-teman buka ininya ya, baut dari bracketnya ini. Nah, nanti dipasin ya sama posisi sebelumnya nih. Jadi biar nggak kebalik di bracketnya. Kita baut lagi. Terus kita tinggal pasang. Pasang lagi baut bracketnya tadi nih ke laptop.
Terakhir tinggal dipasang tutupnya ini. Baterai kita juga pasang lagi ya. Sekarang kita coba ya, laptopnya nyala atau enggak, nampil atau enggak. Kalau nampil berarti dia support di RAM 8 GB. Nyala ya. Ini karena belum ada OS-nya, jadi dia nggak bisa masuk ke Windows. Jadi yang perlu teman-teman pahami itu, kalau kita beli SSD atau harddisk baru, dia masih kosongan ya. Jadi kita mesti install ulang Windows-nya dulu. Nah, kalau untuk proses pemasangannya kurang lebih seperti itu. Nanti kalau teman-teman bisa, teman-teman cukup mudah masangnya. Dan kalau teman-teman repot installnya, teman-teman bisa beli SSD yang sudah ada OS-nya. Nanti bila butuh, saya bisa bantu. Teman-teman bisa beli ke saya SSD yang sudah ada Windows-nya. Jadi nanti teman-teman tinggal pasang, tak perlu repot-repot install lagi. Oke, untuk video kali ini cukup sekian. Terima kasih, semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.